Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita sama-sama mengucapkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayahnya dan taufiknya jualah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh barakah ini dalam rangka memperdengari pengajian. Dan mudah-mudahan dan adanya pengajian ini kita selalu mendapatkan maghfirah, ampunan serta rahmatnya, sehingga diberikannya nur ma'rifatnya kepada kita, sehingga kita mati dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti langkah jejak beliau sampai hari kiamat nantinya. Bapak-bapak, ibu sekalian rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah hendaklah ada wirid-wirid, karena berwirid itu sangat penting. Berwirid sesudah sembahyang itu sangat bagus. Nah, berwirid itu adalah merupakan ibadah. Berwirid bisa diartikan dengan beramal. Makanya kan wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa. Nah, sesungguhnya manusia, sekalian manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali yang pertama syaratnya beriman, yang tidak rugi, dan yang kedua beramal bersama salih dan saling berwasiat-wasiatan tentang kesabaran dan kebenaran. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah, apa hukum berwirid? Nah, berwirid itu hukumnya sunnah menurut hadis qudsi, yang artinya tidak dikatakan menghampirkan diri kepada Tuhan jika mengerjakan yang wajib saja. Nah, ini orang nih cumanya wajibnya aja, ibadah sembahyang 5 waktu aja, qabliyah badiahnya kada, atau sesudahnya kada ada nang wirid-wirid tertentu. Apakah wiridnya? Ini wajibnya aja. Nah, itu tidak dikatakan menghampirkan diri kepada Tuhan. Nah, jika mengerjakan yang wajib saja, melainkan dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Nah, sehingga aku kata ya Tuhan kasih kepadanya. Nah, jadi apabila kita berwirid selain daripada wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, Tuhan tuh kasih kepada kita. Nah, dia amun kawa nih dihimbau nih, wabil khusus jamaah kita di sini, apabila habis sembahyang 5 waktu, bagi assalamualaikum warahmatullahi imam, assalamualaikum warahmatullahi, berwirid dulu. Ini begitu sudah salam, ya paling kada kebiasaan lihat ulun pandang itu biar nang la ilaha illallah sampai 10 kali sudah bubar. Apalagi boleh mungkin ya kita ada boleh juga suuzan, mungkin ada kepentingan yang lain. Cuma ibarat misalnya di sini tetap lebih baik habisakan wirid hanya dulu mundur supaya bagus kelihatannya. Nah, supaya besar bagus. Nah, supaya kita fokus. Nah, amun sudah selesai wiridan imam, ayo sudah
Apa kalau wiridan yang lain? Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, kemudian wirid terbagi menjadi 4. Nah, jadi wirid terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama wirid syariat, yang kedua wirid tarikat, yang ketiga wirid hakikat, yang keempat wirid ma'rifah. Nah, kita ketahui itu di posisi mana kita. Yang pertama wirid syariat. Wirid syariat ialah wirid yang dibaca sesudah sembahyang 5 waktu, yang diatur oleh para ulama, ya kan? Kalau Rasulullah setelah sembahyang wirid baca ini ya Rasulullah. Lalu para ulama membiasakan agar supaya berwiridan. Supaya kita sembahyang subuh tadi kan wiridannya. Nah, umpamanya ada yang panjang dan ada yang pendek. Ada syaratnya sesuai aja lah. Nah, jadi wirid syariat bisa diartikan dengan amalan-amalan yang dibaca. Ada wirid yang membaca Al-Quran, dan ada juga membaca tasbih, dan ada juga wirid yang memperbanyak membaca istighfar, dan ada juga memperbanyaki membaca salawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada juga wiridnya bersedekah setiap hari. Ini orang yang kaya, nya bersedekah, walaupun nya kada kaya, karena ada berkelebihan, bersedekahnya setiap hari. Ada pula wiridnya berbuat baik, dan ada juga wiridnya menolong orang yang perlu pertolongan. Ini orang mendapat pertolongan yang sangat nyentuh menghajatkan, kita ada, kita bantu. Nah, itu wirid secara syariat. Nah, jadi wirid itu ada kalanya hanya sesudah sembahyang saja. Ada kalanya juga itu diamalkan sebelum sembahyang, ada. Ada juga wirid diamalkan malam atau misalnya siang. Nah, ayo. Ada kalanya waktu pagi, sore. Ada kalanya pakai hitungan. Ada juga yang tidak pakai hitung. Ayo. Oh, aku bulan Ramadan ini, wiridan misalnya zikir Allah 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 Allah. Di mana misalnya di bawah susuk bagian kiri 2 jari berapa? 70.000 umpamanya. Kita salah wirid lah. Atau paling hitung tasbih umpamanya. Tasbih atau hitung apakah? Ada yang tiap hari dan malam. Ada pula wirid yang diamalkan di malam tertentu. Malam Jumat ini yang dibaca, siang Jumat ini yang dibaca. Dan semuanya ada kebaikan dan ada manfaat terhadap diri sendiri. Makanya ulun ada wiridan itu nang ulun unjuk lanfian tenah. Itu wiridan ulun itu. Seperti salat Nuqsabandiyah. Allahumma inni as'aluka bihaqqi nuri wajhil azim allazi ma'aqnasul wa qamat bi awalimul azim antus salamu taslima assalamu alaikum fi kulli mati wa nafasan lama fil milal azim.
salatan daimatan bidawmil azim ta'ziman li haqiqi ya sayyidina ya maulana ya Muhammad ya jalla khalqil azim wa salli wa sallim kama jama'ata baina ruh wa nafsi zahira wa batina yaqzata wa mat naman waj'al khuruhan li jadi min jil wujubi dunya qabla akhir ya zal fadil azim Allahumma innaka ta'lamu hawaijaha wa hijana kullaha faqdiha wa asli umar jamil umur 3 kali. Nah itu wiridan yang ulun dapat waktu dulu, wiridan itu tuh nah ulun dapat itu sejak ulun berusia kurang lebih hampir 17 tahun berusia. Nah waktu itu ulun lawan guru itu, nah sidin kada terkenal orangnya, dia mengaji kayak kasur kamari juga tuh nah ngaran sidin Muhammad Yusuf. Nah ketika itu ulun tuh membicarakan, ulun ungkit, ulun angkat tentang masalah ilmu hakikat, lalu sin menyambar, artinya menjawab, akhirnya keluarlah nah wiritan yang itu ringan mudah sidin munjuki itu. Ayo berlima waktu dulu, berlima kami situ. Nah jadi waktu itu ulun kan kali cepat mencatat, yang cepat itu ialah Kai Salam atau adik daripada bapak pengasuh Haji Abdus Salam. Nah yang mencatat orang berlima lagi dulu situ. Nah, kemudian ada majangnya wiritan itu, lalu telepon, apakah sambil yang ada mengamalkan belum? Ya ijazah di daerah mana kayak itu ijazah tuh wiritan itu. Maksud lama, ada ingatan lagi julun. Tahu gitu. Nah sidin mengambil di mana? Ialah kepada Puan Guru Haji Janjam di Mandingin situ. Aku isin lapah meminta itu isin. Cuma sidin lawan ulun alhamdulillah ronyoh tuh kita nyaman, ada ngalih. Nah, sampai sekarang usia umur 53 tahun lewat sudah. Mulai sejak hampir 17 tahun, 16 tahun, berapa tahun mengamalkan. Sebelum mengamalkan itu ulun bepada lawan guru ulun pulang. Ya Pak. Nah kepada tuan guru Syekh Kai ayah negara. Buitan bau pengasuh. Begitu ulun bacakan, jangan sidin. Ngelarang sidin. Harus. Ulun taati, kada ulun amalkan. Mutalaah ya sidin. Dia menyuruh mutalaah aja. Mutalaah aja sidin. Haruslah sama wiritan. Nah, sidin menyuruh, ya sudah. Tahun berikutnya lalu ulun bacakan lawan sidin. Bagi dibacakan, lalu bertakun sidin. Di mana boleh sidin. Ulun sampai bacakan, mengisahkan. Bagus, amalkan. Ya sin cepat bang suara sidin dah. Sudah kepandilon sidin lawan kayak itu dah. Amalkan sidin. Nah begitu ulun amalkan, lalu ulun sampaikan lawan bawa pengasuh. Cuma ingat kasin nggak tahu juga bang lah, waduh di kantor. Lagi ulun bakaka lawan pengasuh tuh. Nah julun ini kayak apa nih amalan ulun ini. Sidin kayak apa abah ya sidin. Kayak apa abah? Menyuruh lah, nggih. Sin menyuruh. Namun abah menyuruh amalkan. Ya alhamdulillah berkah. Nah, begitu kita amalkan ya alhamdulillah. Rupanya disitulah tabir terbuka. Wajma' bainau kama jama'ta baina ruh wa nafsi zahira wa batinan yaksatan wa manaman. Wow. Artinya kita terdinding. Ulun sampaikan pulang kepada Habib orang Bangil waktu itu tamuan Habib Abdillah, bagaimana ini? Mantap ulun.
Nah, orang bacakan salawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad zati itu. Oh, itu salawat zati itu sidin. Saya alhamdulillah kadang-kadang berhubungan aja dengan sidin. Sidin di banknya. Ya kebangil lah sidin karena singgahi insyaallah. Allahu akbar. Nah, itu amalan-amalan. Nah, kita harus ada wiritan. Nah, itu secara yang tertentu bisa. Nah, seperti wiritan yang ulun amalkan. Nah, hijib mugni bagi Uwais Al-Qarani. Nah, ya kapi fil mu'min min abdi jabal akhirah sampai habis. Itu setiap malam. Nah, kemudian pulang wirid nang setiap malam nang baca. Nah, hijib si Abdul Qadir Jailani. Hijib apa namanya? Ya Pak. Hah? Siapa Qadir Jailani? Hijib nasar. Nah, jadi guru ulun yang dibabai itu hak yang dibaca hijib nasar setiap malam. Dan hijib nasar bagi Abdul Hasan As-Sajili. Ya, itu maknanya, faidahnya kayak apa? Saya kata bawa ya. Nyolong buku akan itu. Makan jenis. Nah, insya Allah di situ jangan panik, jangan apapun yang orang macam-macam lawan kita itulah inilah memfitnah kah apalagi atau apakah jangan dilewani, letakkan aja. Yang musuh sudah heret di sini. Tenang aja. Ini akan kembali kepada diri mereka sendiri. Tapi jangan tujuan itu lah kita beramal lah kada bagus. Yang penting amalkan. Allahu Akbar. Nah, itu jadi wiritan tadilah. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Cuma yang penting semua itu ada kebaikan dan manfaat terhadap diri yang mengamalkan itu. Ya, ada pengaruh asar daripada amalan-amalan itu ada. Cuma kalau orang yang sudah lika lawan Tuhan, orang yang arif billah, ini ada lagi pandangan itulah. Amun kita masih mula, ayu jasidi di sini. Jadi ujar sidin jangan riak, jangan ujub sensul kabur. Guru kayak apa ulun nih? Pasti anak beramalan ini sembahyang 2 ini amalannya. Iyalah kalau karena ini aja. Pasti memandang gitu leh. Boleh. Wah, pasti oleh. Nah, baca selawat ini supaya murah rezeki ada di situ. Nah, karena itu makanya dulu guru. Nah, ujasin ayuha. Han kayak itu guru ulun tuh. Ayuha jisin karena itu dahulu. Kayaknya hilang hajat tuh. Cuma diusahakan hilangakan jasidin. Sebagaimana engkau jasidin bercincin, kan belum pernah lagi ada suah lagi bercincin. Nah, begitu bercincin atau bagian jam tangan, nah kayak jasidin membuka, melihat. Ayo jasidin, tapi mesti terbiasa sudah tak itu lagi lah. Nah, tapi sin kiat demikian hilangkan, insyaallah hilang aja sini. Nah, baik. Nah, itu tadi sejarahnya. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama qala ahabul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Nah, jadi amalan yang dicintai Allah ialah amalan yang terus-menerus istiqamah. Meskipun sedikit. Amun banyak ada istiqamah. Kayak apa? Terus sedikit Handa guring misalnya istighfar 100, salawat 100, zikir 100. Nah, melaka aja itu. Itu waktu itu karena kali kekanakan lagi ulun kan guring lawan peninian. Jadi ujian ini ayo tuh kita sama-sama membaca bismillah 21 kali, baca bismillah. 21 kali. Istighfar 100, salawat 100, la ilaha illallah 100. Itu
amalan bagi ulun nang waktu isti. Paninian wae ulun kayak itu. Allahu Akbar. Nah, jadi terus menerus sekalipun sedikit amalan itu tahun banyak, tapi kalau istiqamah lebih baik nang sedikit. Maka jika mengamalkan amalan atau membaca apapun, jangan berhenti, karena ada pengaruhnya. Nah, jangan berhenti, jangan berputus asa, terus amalkan. Berhasil ataupun tidak berhasil, tersakan. Guru membaca ini jamaah semua rezeki, tapi ya makin picik jadi rezeki, ampi hama melakan jar. Nah, kayak apa kayak itu? Apa diuji dahulu? Diuji oleh Tuhan. Nah, sama kita mengaji, guru tuh bisa menguji dahulu. Bujur-bujur kan ada mengaji lon sidin. Allahu Akbar. Nah, terus menerus jangan putus asa, harus akan amalkan. Nah, berhasilkah? Tidak berhasilkah? Kenapa? Intinya berharap di akhirat selamat, pahala di sisi Allah yang diharapkan. Janganlah sampai tidak mengharap, karena Tuhan senang dan orang yang berharap. Nah, ini secara syariat. Kan kita, ya Tuhan, para malaikat lihat hambaku, ya sipulan-sipulan, inya benar-benar mengharap lawan aku, mengabdi lawan aku, karenanya minta selamat, berarti inya tuh bujur-bujur. Nah, inya orang yang lemah, orang yang fakir, karenanya memohon lawan aku. Kita nambah doa ini apa? Ya macam itu juga. Malam hijib Uwais Al-Qarani itu, hijib Mughni itu, Tuhan dipuji. Kita dulu berhentak, ya Allah, hamba orang yang berbuat dosa, orang yang memperbuat kesalahan, tidak ada yang dapat Engkau orang yang maha pengampun, orang ini tidak ada yang maha pengampun, hanya Engkau ya Tuhan. Nah, jadi janganlah kayak ayah itu Jasidin berhentak dahulu. Kenapa jangan berhentak kayak behina Jasidin? Hanya memohon, hanya puji izin Tuhan, hanya kita mohon pada kabul Jasidin. Kabul. Kalau ingat itu, yang kata memicat di ulun sini ketujuh sih anak. Nah, mikali sidin tah malam nama sidin sembahyang wiridan tuh. Para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah, yang pertama, yang kedua ialah wirid tariqah. Wirid tariqah ialah mereka yang punya tariqah. Itu dia amalkannya, itu amalan tarikah. Ini masalah tarikah. Itu tergantung dengan tarikah mereka, karena semua tarikah itu baik. Nah, jadi masalah tarikah itu semuanya baik. Kalau kita di beberapa guru kita ialah tarikah al-alawiyah. Nah, kalau guru sekumpul tarikah samania. Tarikah Sajiliyah, nah, ada tarikah Tijaniyah, tarikah Nuksabandiyah, tarikah Qadariyah yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Aja tersalah sampean. Nah, ya ketahuinya. Nah, mana pian mengamalkan? Nah, karena tujuannya itu semuanya baik. Jangan menyalahkan ini tarikat ini, jangan. Kan tujuan mereka itu untuk liqa, untuk makrifat kepada Allah. Sesuai dengan petunjuk mereka itu. Nah, tujuan mereka mengamalkan tarikah untuk mendapatkan faidul ilah atau faidul rabbaniyah, artinya limpahan kasih dari Allah.
barang tentu berkah syafaah Nabi dan Rasul Masyayikh. Nah, mudah-mudahan berkah daripada guru-guru tarikah itu. Nah, karena dalam tarikah tergantung zikir, istighfar dan selawat, macam-macam di situ. Nah, itu adalah zikirnya daripada tarikah. Yang ketiga, wirid hakikah. Nah, tadi wirid tarikah, wirid hakikah. Wirid hakikah ialah mereka yang keimanannya dan keyakinannya serta perasaannya bahwa diri mereka apa semalam Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sudah bicara masalah Nur Usman. Nah, dengan musyahadah Nur Muhammad, memandang dirinya Nur Muhammad dan memandang sekalian alam daripada Nur Muhammad, misra pada sekalian jasmani dan rohani, sebagaimana misranya air dengan tumbuhan. Nah, jadi apabila orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, karenanya sudah liqa alibillah, nya memandang itu, misalnya satu contoh, simpel aja, nah supaya mudah memaham. Kalau misalnya kita mencari Tuhan, kasih itu kamari mencari Tuhan, kayak dunia peribahasanya, tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Karena apa? Karena Allah Ta'ala itu tidak ada kisah jauh dan jaraknya ada. Matinya dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala, Tuhan Jalla wa Azza itu lebih hampir daripada urat leher. Dan putih mata lawan hitam matanya itu. Nah, maksudnya apa? Nah, itulah sudah yang sebenarnya. Sudah semangat. Tidak lain. Itulah yang sebenarnya. Ibarat misalnya jangan mencari, kita mencari, kalau kita katakan kalau manis itu apa sebutannya? Kalau gula apa sebutannya? Zat. Kalau manisnya apa sih? Sifat. Ya loh, Pak. Maulah tak pisah. Kalau bertakon Bang. Amun kita sudah memandang gula, sifat, memandang sifat, ya gula juga. Nah, asin sama, artinya inilah kejahirannya. Selesai, sudah paham ya, sudah itu kejahirannya. Diam aja, kada bakalimah lagi, kada berhuruf, kada bersuara lagi, diam, misrakan semisra-misra supaya kita bujur-bujur la maujud illallah, Allah tuh muhit sudah. Yang pandangan ada lagi, diam aja, kada bakalimah lagi. Amun dikatakan panggil orang dulu kena. Paham ya lo sudah? Mari kita mulai awal, mulai ma'rifat terus ke bawah. Itu artinya tanazul. Belum mulai bawah ke atas taraki. Dan kita pandang siapa? Hamba Allah. Dan itu aja dulu. Ini siapa? Hamba Allah. Nah, pian hamba Allah, hamba Allah. Kalau kita bicara hamba, artinya masalah
Ruh itu macam ada ruh idapi, ada ruh nabati, ada ruh hayawani dan seterusnya. Jadi kita melihat tenang aja, berdiam aja lagi, misalkan aja lagi. Nah lalu surut kita, ini orang surut aribillah, lalu musyahadah aja lagi. Ini aja lagi dilatih pada akhfanya pandang. Oh biar mandang kejamalan Tuhan. Oh memandang apalagi kahar Tuhan. Oh memandang kamal Tuhan. Oh memandang jalal Tuhan. Allahu Akbar 95 waktu. Ingat. Sampai 95 waktu duduk aja diam. Nah, ingat. Dikatakan salat juga karena as-salatu lijikri. Nah para bapak ibu sekalian rahimakumullah. Nah dengan panah di Nur Muhammad nyata salah pian ya hendak mendapatkan untuk mengamalkan supaya makrifat pada Allah, baik jalan lewat nur ataupun lewat tauhid. Dan dua-duanya sama aja pada untuk makrifat kepada Allah. Nah dengan panah di Nur Muhammad la yakunul abdu illa nuruhu sallallahu alaihi wasallam, orang yang keyakinannya ini soal keyakinan lah yang mengkirakan jahir nih lain lagi sahnya ini amalan apa tadi wirid tadi hakikat wirid syariat sudah wirid hakikat. Yang keyakinannya dan rasanya tidak ada hamba melainkan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta yakuna nuruhu, nah ainan hakikian, sehingga Nur Muhammad jadi diri sebenarnya. Wa hatta yagiba ainul wujud, sehingga hilang diri yang ada ini, hilang. Cuma jangan sampai kita berdiam di Nur Muhammad, kan itu masih maktu, masih terputus. Pandang, cinta raih ke dalamnya kepada zatinya. Ibarat misal kita bercermin, kita sudah melihat siapa yang di dalam cermin. Itu adalah merupakan bayang-bayangnya, majas, tidak sebenarnya. Yang ada mana? Inilah. Jangan lagi mandang bayang-bayang. Walaupun yang dibayang-bayang itu tidak lain, ini juga artinya. Kayak itulah. Tapi diam aja itu supaya mau memudahkan mempaham aja. Biar sudah paham, diam. Jangan bersuara lagi dan tidak berkalimah lagi. Makanya waktu dulu, rasa aja, memang rasa. Ada lagi rasa tuh, bang sudah keimanan tuh. Cuma kalau masalah rasa, biar masih merasa masih terdinding lagi. Aja aku cuma mau baca kitab di mana-mana, dibuka ini di YouTube macam-macam. Rasa tuh bang aja orang makrifat tuh kan. Silahkan Jul, tanyakan aja kepada orang-orang pembesarnya, para ulama paling besar, tanyakan. Nah ya maksud ulun tuh makanya pemikiran biar ayo Jul memberi apa ngarannya, memberi apa juran tuh fiir lawan pian. Nah kayak apa pian gena. Karena apa? Karena kalau disebut itu kan boleh lagi diam aja lagi. Nah, tanpa ada bersuara tidak berhuruf tadi. Karena itulah yang sebenarnya. Tapi kada boleh kita bahu Tuhan. Nah, kita cuma hari mengesahkan Allah. Nah, wujud hanya Allah. La maujud illallah. Nah, dengan istighraq lah. Nah, sehingga tadi hilang diri yang ada ini. Nah, dengan istighraq, arti istighraq apa? Habis lenyap pandangan nih. Pandangan, jangan pandangan mata kepala kita, lain lagi sahnya. Nah, ini pandangan latiful akhfa, paling dalam. Istighraq pada Nur Muhammad.
mereka pajamkan dua mata. Nah itu orang hakikat tuh, pajamkan dua mata. Nah mereka tutup mulut, diam, dan mereka tahan nafas. Perasaan mereka diri ini Nur Muhammad. Dilakukan istighraq ini di tempat yang khusus dan di waktu khusus. Di mana pian nabah khusus? Supaya jangan ada HP tinggal. Keheningan, tempat kamar khususan, diam, pajam mata, rasakan. Karena ada tuh asarnya pian. Kemudian pulang, waktu wirid hakikat tersarah. Kesapian jam andak, waktu malam kah, atau waktu siang kah, berjangka kah, ataupun tidak berjangka kah, sajam umpamanya. Waktu berbaring kah, waktu duduk kah, semua terserah kepada kita, terserah diri kita masing-masing. Nah sebaiknya dilakukan di tempat yang bersih lagi suci. Itu nyatakan tuh, jangan ada suci. Nah, dan jangan lupa berharum-harum, berwangi-wangian dengan cara, dan jangan lupa juga bersalawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu untuk memudahkan yang diharapkan. Insya Allah hadir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat, dikit lagi lah, terusan aja. Ya. Yang keempat, wirid ma'rifah. Nah, kita sudah mengetahui tadi wirid hakikat. Wirid ma'rifah ialah mereka yang selalu berusaha untuk ingat dengan Allah. Mereka selalu mengatakan la ilaha illallah. Sudah kalau 70 laksa, 7 laksa sudah dimalakan? Bu, Pak, sudah dimalakan lah tanggung jawab. Hah? Belumkah? Astagfirullahalazim. Kami di Soeraka sudah 35 ribuan sudah. Cuma ada banyak ada di situ. Orang 40 kah 60 adanya ada banyak. Aspian kah anu apa namanya memulai kena. Hari apa pian bisa atau seminggu sekali kah, seminggu 2 kali kah. Enak atur di situ. Supaya bujur-bujur. Apaan kita tunda sampai wahid berapa 5 bulan sudah deh. Allahu Akbar. Nah, diusahakan boleh apalah. Ini nang wirid itu ulun nang madakan nang zikir la ilaha itu berkhususan. Jangan digabung. Kalau misalnya orang 100 gabung 100-nya supaya 70 adakah itu? Ulun kena macam itu anu beijazah. Ulun masing-masing ulun kan hak berapa? Kau sehari. Nah, la ilaha illallah. Sehari kam aja 2.500 sehari. Sehari semalaman. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Awal kayak apa jasirin dulu? La fa'ila illallah jasirin dulu. Supaya kita benar-benar hilang hanya kita mengasakan af'al Allah. Baik itu sidin berapa misalnya sudah kita mandang sudah af'al Allah, la hayya illallah. Itu kada bergabung kada. Tapi kalau maaf bukan anokan orang baru bagus saja mereka itu orang bapak. Cuman apabila hendak bujur-bujur nang 7 laksa bujur-bujur diri seorang. Nang digabung itu nah untuk orang yang sudah meninggal. Ayo ha. Yang sudah mati. Sebenarnya keadaan umpamanya puasa umpamanya leh atau apa? Sembahyang tertinggal. Orang yang mencungkung, orangnya ada mau dikadakan. Adalah. Kadang mau kalau kok. Nah,
Orang yang dikatakan orang sudah meninggal. Maulah digabung untuk diri kita sendiri. Oh banyak. Ai panggeniam au puasa nah au tinggal 7 hari. Kayak apa? Maulah. Nah. Ya Ustaz Abdul Salam nang Al-Makki itu. Ustaz ya, kayak apa kisahnya berzikir nih? Menurut sampeyan kayak apa? Nah, apakah digabungkah lalu kepada si fulan malah masih hidup? Diam. Am pendapat ulun kayaknya ya aturannya kayak itu. Nah, para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, perbanyak zikir. Nah, la ilaha illallah. Nah, dari 2 zikir, zikir hati dan zikir lisan. Cuma ulun didahulukan oleh guru ulun tuh zikir lisan dahulu. Supaya mudah membantu kepada zikir hati. Nah, setelah itu hanya Allah 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 Allah. Hanya diam hu. Nah, jadi waktu itu tertampaikan. Nah, sudah mungkin ulun kisahkan sudah ampun pian. Lalu bini ulun manggarak, bini ulun kan dalam keadaan sakit. Napa aja. Bangun ulun. Nah, panggarang ulun kata tadi. Hu Allah. Iyalah ya. Inggih aja. Nah, itulah. Makanya kalau kita ingin di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, selalu basah lidah kita. Maksud basah napa jangan kae? Nah, ialah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Itu zikirnya apa sama? Zikirnya tubuh. La ilaha illallah. Hati Allah Allah Allah. Zikir nafas hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, supaya setiap pandangan tadi hanya keluar dengan kalimat Allah. Nah, jadi waktu dulu ulun operasi hernia, ujar bini Salman kan mantri kalau Salman di Manjang tok. Nah, apa dianu aja sidin di biuskah? Jangan. Diam ulun dulu. Begitu ulun diam, datanglah seorang tua tapi orangnya awit muda. Nah, duduk di atas dia. Kada pakai kursi. Oh, diam. Menghadapi ulun. Nah, diam. Tapi jauh pang pada ulun kan. Sampai tampai. Ayo jalan. Sudah selesai operasi. Ingat? Nah, sehabis itu sadar sudah. Jam 6, setengah 6 itu sudah sadar. Tidak ada kalimat yang dapat dikatakan kecuali dengan kalimat apa? Allahu Akbar. Tahu de tangannya keluarga nih. Pinandukah lawan inggih pian Aceh, pian nimantin, pian ini. Nah, begitu sudah sadar, but bakantut. Ya kan operasi belakang bakantut kada makan kada minum loh. Allahu Akbar, itulah nikmat Allah. Oh, kenapa? Nih supaya tahu aja nih. Ini kenapa ulun mati kayak ini berulang nih. Anu nih, kan ban nih. Karena ketika itu ulun sampaikan termimpi. Nah, dengan ular melihat ulun. Nah, akhirnya macam ini. Inilah buntutnya. Nah, disitulah. Lihat ya, Sunan Gunung Jati, Sarip Hidayatullah. Para Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Nah, itulah diantaranya tadi. Nah, yang zikir la ilaha illallah.
Nah, jadi hati dan zikir lisan menghilangkan yang lain dari urusan dan kesibukan dunia. Kita tetap beraktivitas silahkan, tapi hati tidak ada berkaitan, tidak bergantung kepada urusan dunia. Kalaupun ia berusaha, karena mereka rasanya lezatnya dan nikmatnya dengan Allah, lupa mereka dengan yang lain. Nah, jadi pandangan mereka yang ada hanya Allah, musyahadah mereka yang mewujud yang ada hanya Allah. Ingatkan ini tadi wirid ma'rifat. Mereka merasakan bersama Allah, tenggelam mereka dalam keesaan Allah. Mereka pajamkan dua mata, mereka tutup mulut, mereka tahan napas di hati mereka. Allah, 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 Allah. Mereka lakukan di waktu lapang. Mereka betul-betul dengan tekun terbuka hati dan pikiran mereka. Ternyata pada perasaan mereka hanya Allah, pandangan mereka hanya Allah. Itulah orang wiridan ma'rifat. Nah, sejauh mana kita sudah? Ayo, matinya laksanakan. Kita sudah tua-tua nih. Nah, laksanakan. Kapan naik kita? Kempian lebih sudah 60 tahun lebih, berarti bonus sudah. Yalah, 70 sudah bonus sudah tuh. Nah, tinggal kita lagi. Nah, kemudian para bapak ibu sekalian rahimani, insya Allah libas pakaian. Nah, kita harus apa pakaian kan? Nah, jadi libas artinya pakaian. Manusia hidup sangat memerlukan pakaian. Pakaian apa yang dimaksud itu nantinya? Insya Allah. Mudah-mudahan kita dapat nur makrifat dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberi hidayah taufik oleh Allah SWT sehingga kita dapat mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Wabil khusus kepada diri sendiri, dan mudah-mudahan kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan makrifat, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita selamat dunia dan akhirat karena nanti. Amin ya rabbal alamin. Salah khilafnya ulun banyak minta ampun dan maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum menafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammad wa ma sarrana wa ma a'lana wa man anna qaddan wa akhir la hawla wa la quwwata. Allahumma anfa'na bima 'allamna. Allahumma rabbina warzuqna fahma sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillah. Kada salaman gitu lah. Ulun nak sikap nah. Ya.